Happy Father's Day everyone, dan percaya bahwa di hari Bapa ini kita semua akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang menginspirasi bukan hanya buat bapak-bapak saja, bukan hanya orang yang sudah menikah, tapi for all generation. I will tell you what God has put in my heart. Before that, let us pray. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih di hari ini kami kembali boleh untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, memperlengkapi setiap kami so we can be a great individu that we can be a great individu that can be a great blessing to many people and especially to you. Speak to us as only you can. Dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Wow. Saudara terkasih, Pastor Ed sempat berpikir dan bertanya sama Tuhan, kira-kira apa sih yang Tuhan ingin sampaikan di Father's Day celebration ini. Dan Tuhan berikan hikmat dan Tuhan bilang sama saya, Edward, coba kamu pikirkan aja. Ini bukan hanya untuk bapak kepada anaknya saja, tapi for the fathering generation. Ya, untuk para bapak-bapak atau someone that you can look up to. Seorang yang bisa memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita. Jadi kita pengen tahu apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menjadi hero seperti tema khotbah hari ini. Menjadi orang-orang yang menjadi role model buat kita semua. Terus kemudian kenapa kita butuhkan mereka? What they do and why do we need them? Dan ini ada sesuatu yang sangat penting di awal untuk saudara saksikan dan benar-benar menyimak sampai habis. Karena ada 4 poin yang Pastor Ed mau sampaikan mengenai inspirational man, seseorang yang memberikan inspirasi, seorang bapak, baik itu di perusahaan kita atau di tempat profesi kita. Saya nggak tahu saudara di profesi apa, entertainment sebagai politikus atau di pebisnis atau juga di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kehidupan sport. Atau di dalam kehidupan profesi keuangan, kita punya seseorang yang menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, most of all is Jesus Christ. Yesus memberikan contoh kepada kita semua. Bagaimana dia adalah seorang yang luar biasa pada saat waktu dia menjadi manusia. And even now, when he is God, dia memberikan inspirasi buat kita semua. Dan ada 4 hal juga yang kita bisa pelajari dari Jesus Christ. Kita bisa pelajari 4 hal dari orang-orang yang memberikan inspirasi dan role model di dalam kehidupan kita. Let us listen to the word of God dan percaya ini pasti akan memberkati kita semua. Nah, di dalam slide ini ada beberapa tokoh-tokoh yang Pastor Ed coba angkat, seperti contohnya Kobe Bryant, ada Steve Jobs, Warren Buffett, ada Steven Spielberg, Nelson Mandela, dan Pak Jokowi. Mereka, apakah saya kenal mereka semua? Saya nggak kenal, tahu iya. Tapi buat saya mereka telah membawa sebuah perubahan, menjadikan contoh dan teladan buat Kobe Bryant, buat sport, buat kesehatan. Bagaimana persistent spiritnya, bagaimana dia menjadi contoh untuk selalu memberikan yang terbaik. Steve Jobs, saya pakai sekarang produk-produknya, iPhone, MacBook. Kenapa? Karena dia juga memberikan yang terbaik. Membuat produk-produk yang mudah digunakan dan lain sebagainya. Dan sangat applicable sekali. Warren Buffett, seorang yang sangat luar biasa di bidang investasi, bidang keuangan. Dan apalagi Steven Spielberg di movie industry. Nelson Mandela seorang tokoh seperti Pak Jokowi. Mungkin kita nggak kenal, tapi mereka telah memberikan contoh dan menjadi teladan. Setiap kita harus punya purpose. Purpose menjadi seorang bapak atau menjadi heroes adalah to be a fathering generation. Artinya mengajarkan kita untuk live life to the fullest according to God's plan. And becoming a role model to all generation. Itu yang Tuhan inginkan. Untuk kita hidup maksimal. Menjalankan kehidupan sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan. Dan menjadi berkat buat seluruh generasi. Ada 2 ayat pembuka. Dan setelah itu kita akan membahas ada 4 hal. Apa yang mereka lakukan. Dan kenapa kita butuhkan tersebut. Dalam Amsal 22 ayat 29 dikatakan demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Di sini dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya?
Artinya role model, heroes adalah orang-orang yang bukan hanya karena dia lahir dari keluarga yang kaya, bukan hanya karena dia ganteng, atau karena dia melakukan hal-hal yang tidak menggunakan akal, atau tidak memberikan effort dalam kehidupannya. Tapi mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang terus memperlengkapi kehidupannya. Kemudian di Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi adalah seorang pemimpin. Nabi adalah seorang yang diurapi Tuhan. Nabi adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu yang Tuhan katakan kepada kita semua. Dari sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Artinya Tuhan telah memanggil kita secara khusus. Untuk kita bisa menjadi seorang inspirational. Tetapi tadi di ayat sebelumnya, ayat Amsal 22 ayat 29 dikatakan, kita juga harus memperlengkapi diri kita. Nah, kita akan belajar dari mereka-mereka semua. Apa sih yang mereka lakukan dan kenapa kita butuhkan mereka? Yang pertama, mereka adalah inspiring man. Orang-orang yang memberikan inspirasi. Jesus bukan hanya memberikan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kita. Tapi he is very inspirational. Orang yang bisa menjadi orang yang memberikan inspirasi adalah orang yang harus percaya diri. Orang yang confidence. Dan juga orang-orang tersebut harus inspire confidence dan sukses dalam kehidupan mereka. Sukses itu bukan berarti saudara harus kaya dan berhasil dalam sedang melakukan apa yang saudara ingin capai dalam hidup saudara. Sukses itu bisa bicara walaupun saudara masih di dalam proses. Untuk bisa mencapai apa yang saudara impikan, apa yang saudara inginkan. Tapi selama saudara terus melangkah maju, terus memperlengkapi, jatuh bangun tapi tidak pernah menyerah, saudara dikategorikan adalah orang-orang yang sukses. Apa saja sih kategori orang-orang yang inspiring? Yang pertama adalah orang yang kerja keras, hard work. You inspire others not by your words but action. Bukan hanya dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, jualan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ada perkataan dikatakan walk the walk, be consistent in your work, and maintain focus. Artinya orang yang bisa memberikan inspirasi adalah orang yang kerja keras. Mereka akan melihat tantangan yang saudara hadapi. Tapi mereka juga melihat bagaimana saudara menghadapi tantangan itu. They will see your struggle and they will see how you overcome the obstacles. Dan mereka akan melihat saudara gak takut untuk kerja keras. Akhirnya they want to know you personally. They want to be your friends. They want to be part of it. Mereka mau menjadi bagian di dalam apa yang saudara kerjakan. Dan mereka juga mau alami seperti apa yang saudara alami. Walaupun harus melalui kerja keras. Artinya orang yang inspirational adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang-orang lain. Dengan siapa saudara berteman, saudara akan menjadi orang itu dan saudara akan menjadi berkat dan inspirasi kepada orang lain karena saudara bergaul dengan orang-orang yang benar. Yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua, di poin yang pertama adalah you have to be excited. Saudara harus semangat. You are really happy with your life. Kalau saudara aja hidup, saudara nggak excited, saudara nggak happy dengan hidup saudara, bagaimana saudara bisa menjadi inspirational people? Saudara melihat orang-orang yang, saya kasih contoh tersebut, Kobe Bryant, mau Steve Jobs, Nelson Mandela, Pak Jokowi, Steven Spielberg, itu bukannya orang-orang yang tidak punya masalah. Orang-orang yang tidak punya tantangan. Saudara harus benar-benar happy. You have to be pleased with your existence. Mungkin saudara lahir di dalam keluarga yang susah. Mungkin saudara struggling. Ingat, Steven Spielberg waktu dia sekolah di USC, dia ditolak. Semua proyek-proyeknya dia dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi director, untuk menjadi produser film. Tidak memenuhi persyaratan. Latar belakangnya, kemampuannya secara akademis. Tapi dia happy. Artinya saudara kasih, this is reflected with everything you do and around you.
Ini berhubungan dengan apapun yang saudara lakukan dan apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. You must look and feel alive and enjoy living. Bukannya berarti enjoy living karena kita punya semuanya jalanan terbuka, semua pintu tertutup. Listen carefully, life is adventures. Bahkan to some people, it is mysterious or foreign. But you will get the result. Bagi orang luar di sana mungkin apa yang kita lakukan ada sesuatu yang apa sih dia lakukan apa sih? Bahkan buat orang di luar sana apa yang kita sedang kerjakan ada sesuatu yang asing. Ya buat orang-orang di luar sana mereka excited untuk on the weekend, Jumat, Sabtu atau Minggu. But when it comes to Monday atau Tuesday, mereka udah kayak lemas. Bahkan ada perkataan, I hate Monday. Atau ada TGIF, thanks God is Friday. Karena Friday is weekend. Tapi kalau kita orang yang inspirational, mau itu hari Senin, mau itu hari Selasa, mau itu hari mulai bekerja, they are so excited because their life is so structured. They know what they are going to do. Hidup mereka nggak hanya untuk weekend. Hidup mereka nggak hanya untuk holiday aja. Tapi waktu mereka bekerja, they are so excited in what they are doing. You feel in control with every aspect of your life. Kalau sesuatu terjadi because you made it happen. Bukan sesuatu yang terjadi, kok kenapa terjadi ya? Enggak, sesuatu terjadi karena saudara tahu. Ini yang buat karena saudara sudah memang merencanakan seperti itu. Kalaupun saudara buat kesalahan ya, you know you make a mistake. Kalau ada sesuatu yang mengganggu kehidupan saudara, ya then you try to fix it right away. You're taking action and you don't blame others. Saudara nggak bilang, kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih masalah ini? Kemudian saudara salahkan orang lain, salahkan ini, salahkan situasi. Even when things don't go on your plans. Walaupun apa yang saudara rencanakan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan saudara. Tapi saudara tetap punya kontrol di dalam segala sesuatunya. Terutama di dalam tindakan dan reaksi saudara. Dan saudara selalu excited untuk find the best result in every situation. Wow! That's an inspirational man. Excited with your life. Remember, bukan hanya on the weekend, tapi every day. Even at your hardest time of your life. Yang berikutnya adalah accomplishment. Orang yang inspiring adalah you get things done. Nggak seperti orang lain. Waktu dikasih tugas, nggak melaksanakan, menunda, bahkan tidak menyelesaikan. Saudara waktu dikasih tugas, you don't go backwards. Dan saudara tidak mengabaikan apa yang saudara janjikan. Walaupun itu adalah gentleman's agreement, tidak ada hitam di atas putih. Tapi it's a gentleman agreement. Saudara bilang iya, yes, iya, you will do it. Saudara dikenal adalah orang yang making things happen, making things done. You are strategic with time, resources, and willpower. Saudara tahu mengelola waktu dengan baik. Saudara tahu memprioritaskan segala sesuatu. Saudara mengerjakan dengan perencanaan, dengan sistem yang baik. Saudara mengerti apa yang penting, saudara fokus dengan yang penting. Dengan skala prioritas. Artinya saudara adalah orang-orang yang result oriented. Talk is cheap and let his work speak for itself. Perkataan kita itu perkataan yang murah. Artinya kita bisa aja bilang iya, gampang bilang iya, gampang berjanji. Tapi biarlah tindakan kita yang berbicara di atas segala-galanya. Orang yang inspirational adalah orang yang get things done. Berikutnya, apa sih inspirational people? Adalah orang yang berani keluar dari zona nyaman. Saudara lihat semuanya itu, mau Kobe Bryant, mau Nelson Mandela. Kalau mau dalam zona nyaman aja, mereka nggak akan melakukan sesuatu. Movement sampai akhirnya harus dipenjara, harus diasingkan, harus ditertawakan. Saudara mereka kalau saudara lihat history perjalanan mereka sama Tuhan Yesus juga sama.
Kalau Tuhan Yesus mau santai-santai aja, dia udah santai saja di surga. Ngapain turun datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dipakai mahkota berduri, harus pikul salib, harus disalib. Mereka adalah orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman. High risk, high reward venture. They rather risk it all than play safe because life is filled with challenges. Hidup ini penuh dengan tantangan. Kalau saudara ada orang yang selalu hanya di zona nyaman saudara. Gak berani keluar daripada apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Tidak heran banyak orang gak bisa sukses. Tidak heran banyak orang tidak hidup bisa maksimal. Sukses bukannya soal banyak duit loh. Sukses bukan soal saudara harus punya posisi sebagai direktur, presiden direktur, mempunyai perusahaan ini. Saudara tukang beca bisa dikategorikan orang yang sukses. Siapapun juga bisa dikategorikan orang yang sukses. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang gak berani keluar dari zona nyaman. Artinya dia punya banyak talenta, dia punya banyak potensi, dia punya kapasitas yang bisa dimaksimalkan. Tapi mereka lebih memilih untuk ada di zona nyaman. Artinya kayak misalnya tukang beca, dia bisa aja punya zona nyaman. Dia cuma hanya melihat, ya saya seperti ini, saya pikir juga anak-anak saya juga akan sama seperti saya. Tapi orang yang berani keluar dari zona nyaman, dia berpikir lebih jauh, dia percaya anak-anaknya bisa lebih sukses, dia kerja keras. Saya punya seorang yang luar biasa office boy yang namanya Salimun. Tapi lihat anak-anaknya dua-duanya sukses berhasil. Sekolah teknik. Dia punya pemikiran besar. Dia keluar dari zona nyaman, dia bekerja ekstra, dia berikan yang terbaik sehingga dia bisa kumpulkan uang. Bahkan dia bisa punya rumah di kampung, rumah yang bagus. Dia bisa punya anak-anaknya dua-duanya juga selesai sekolah, sukses. Dan dia bisa membiayai kehidupan dengan berkecukupan. Listen carefully, keluar dari zona nyaman. You need to be a world shaker. You need to be a history maker. You need to be a movement leaders in your life. But at the same time, you need wisdom and calculation. Dan jangan korbankan orang lain untuk saudara mendapatkan keuntungan. No. Itu bukan maksud saya keluar dari zona nyaman. Terus kemudian bablas ini, bablas itu. Dan lakukan segala hal. Dan kemudian mengorbankan orang lain untuk keuntungan saudara. No. Dan waktu saudara keluar dari zona nyaman. Saudara juga butuh hikmat dari Tuhan. Dan juga ada perhitungan untuk saudara bisa menghitung semua. Sehingga saudara gak jadi liar dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Berikutnya inspirational people adalah orang yang confidence. Saudara gak selalu harus butuh approval orang lain, persetujuan orang lain dengan apa yang menjadi ide saudara. Living your life based on someone else's expectation is just another form of slavery. Kalau saudara hidup selalu harus menanti keputusan orang lain, selalu saudara seperti hidup sebagai budak. Bukannya berarti kita nggak butuh nasihat orang lain. Bukannya berarti kita nggak butuh diskusi dengan orang lain. Tapi seringkali Tuhan udah taruh sesuatu. Sudah tahu itu benar. Tapi saudara kayaknya butuh dulu dukungan semua. Saya nggak mungkin ambil keputusan meninggalkan marketplace dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau saya menunggu approval ya teman-teman saya. Because none of them, sekali lagi, tidak ada satupun dari mereka yang menyetujui dan berkata, go Edward, finally we got something good from you when we approve. Dan kami menyetujui apa yang kamu katakan kepada kita. That you're going to leave everything behind and follow Jesus wholeheartedly. No. Artinya saudara, you should be aware of who you really are. What your life should be like. Saudara harus mengerti siapa diri saudara. Saudara harus mengerti panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara mengerti apa sih yang Tuhan mau saudara lakukan. Karena banyak orang, dia baru melangkah kalau disetujui atau disupport sama orang banyak. Saudara harus lihat inspirational people yang saya sampaikan tadi. Saudara tahu yang namanya Yesus Kristus. Bahkan orang-orang Yahudi saja menghakimi, menghujat umat Tuhan sendiri. Tidak menyetujui. Sampai akhirnya dia dihakimi, saudara. Di sidang sampai harus
Disalib, saudara. Sama siapa? Ya sama orang-orang Yahudi sendiri, saudara. Kalau Yesus harus menunggu persetujuan mereka, maka dia tidak bisa mengakhiri pertandingan iman. Dan tidak bisa melaksanakan misi Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saudara bergantung sama semua orang. Pendapat semua orang itu namanya pendapat orang itu gak ada yang bisa pasti, saudara. Dan kebanyakan orang itu punya agendanya masing-masing. Banyakan orang itu punya pemikirannya masing-masing. Atau kedua, mereka mungkin gak mengerti apa yang Tuhan ingin saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Be the type of person you would like to meet. Saya selalu punya prinsip gini. Saya mau menjadi seperti siapa? Sehingga saya harus cari inspirational di dalam hidup saya. Dan waktu saudara yakin, saudara punya confidence, healthy self-image. Saudara akan membawa energi di dalam hidup saudara. Dan orang ingin menjadi seperti saudara. Kenapa? Karena because you are living on the higher level. Saudara jalankan kehidupan, tantangan boleh ada, haters boleh ada di mana-mana. You just enjoy your life. Saudara punya istri yang luar biasa, suami yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Saudara bergaul, punya teman-teman yang baru. You're visiting a new places. You enjoy life to the fullest. Mereka akan melihat pelayanan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara. Mereka boleh ngomong dari A sampai Z. Mereka itu seperti bebek-bebek dan ayam-ayam ribut di bawah. You just keep spreading your wings. Spread your wings. Terus kebaskan sayap saudara dan melambung tinggi. You focus on your work. You focus on your business. You focus on your ministry. You focus on your family. You focus on your health. And just keep pressing forward. And be confident. Saudara tahu? And people at the end will be jealous of your lifestyle. They will be jealous, envy of you. Dan mereka at the end akan mengikuti saudara. They going to follow you. You going to be a trendsetter. Seperti firman Tuhan berkata, kita akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik bukan turun. Hari ini mereka mungkin memandang saudara sebelah mata. Mereka menertawakan saudara. Just keep pressing forward. Just be confident. Hidup kita gak tergantung perkataan orang lain. Mereka gak memberikan kita makan kok. Tuhan yang pelihara hidup kita. Yang penting kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita. Wow. Remember this carefully. Competition is for loser. Kalau saudara terus berkompetisi dengan orang lain. Tunggu pendapat orang lain. Itu buat orang-orang pecundang saudara. Saudara lihat. Orang-orang olahraga, atlet-atlet top dunia. Michael Phelps perenang yang luar biasa. Serena Williams, waktu itu zamannya saya. Adik kakak dengan Venus Williams. Kobe Bryant, Michael Jordan. Mereka orang yang self-confidence. Saya lihat di Netflix video dokumenter Michael Jordan. Dan saudara bisa melihat saudara. They work very hard. They train hard consistently. Orang-orang boleh mengkritik mereka. But they only compete to themselves and focus on doing better each day. Mereka tuh berkompetisi bukan kepada yang lain. Tapi berkompetisi dengan dirinya. Untuk supaya mereka bisa menjadi yang lebih baik. Setiap hari. Then becoming blessing to many people. Mereka terus memperlengkapi juga yang lain-lain. Berkat juga kepada keluarga, teammates. Mewakili negara untuk olimpiade. Wow, saudara. So be confident. Inspiring people. Poin pertama berikutnya adalah authentic. Be happy of who you are. And seek out the best version of yourself possible. Saudara mungkin boleh pendek. Saudara mungkin punya mata sipit, mata besar. Mungkin rambut saudara rontok, botak. Mungkin telinga saudara caplang. Mungkin hidung saudara kayak saya, lebar. Atau mungkin saudara, wajah saudara gak sempurna. Anatomi tubuh saudara, kaki saudara nggak se-normal orang lain, kaki saudara pendek, torso saudara tinggi, dan whatever. You don't need people to like you. Because you are on a different journey than they are. Saya nggak terlalu pusing, saya nggak peduli. Saya tahu apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan saya, pelayanan saya.
mau khotbah saya. Memang Tuhan panggil saya untuk menginspirasi orang, memotivasi orang. With my own ways. Saya nggak harus perlu jadi orang lain. So you have to be authentic. Karena di dunia ini semua adalah copy paste. Ingat, trend comes and go. Everything talks, everybody talks, looks, and behave the same way. Kadang-kadang kalau kita lihat, lagi trend apa gitu. Semua ngikut bahasanya lah, culture-nya lah. Bukannya berarti kita nggak boleh ikutin. Tapi saudara jangan sampai saudara nggak punya authenticity, saudara nggak punya keunikan. The only way to stand out is to know who you are and be that person. Salah satu untuk saudara bisa tampil beda. Saudara tahu diri saudara. Jadilah diri saudara. And be authentic. Dan bersyukur. Saya lihat di salah satu YouTube yang unik adalah Casey Neistat. Dia tuh orang-orang waktu itu suka bikin vlogging dan dia buat vloggingnya itu menjadi sesuatu yang unik. Dia begitu berbeda dengan apa yang dia tampilkan. Karena saya ingat kalau nggak salah waktu dia umur 34 tahun, habis dia menikah 1 tahun dari punya baby, dia memutuskan bahwa dia keluarkan vlogging dia yang pertama. Tapi setelah itu dia punya authenticity, keunikannya dan semua orang mengikuti gayanya dia, copy paste. Tapi mereka semua kehilangan missing authenticity-nya. Karena mereka pikir dengan mengcopy dia punya style, mereka juga bisa sukses. Malah yang ada dia semakin dikenal. Karena orang-orang tahu bahwa mereka itu mengcopy dari Casey Neistat. Saya lihat video-videonya waktu dia snowboarding di New York, di kota New York lagi snow. Dan juga ada NYPD di situ. Dan dia keluarkan juga satu video YouTube yang menarik. Do what you cannot. Artinya lakukan apa yang kamu tidak lakukan. Di situ sesuatu yang menarik. Saudara nggak perlu punya kamera yang hebat. Saudara nggak perlu harus yang punya yang peralatan canggih untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa saudara lakukan. Tapi dia kasih lihat semua bisa melakukan. Intinya saudara punya ide, punya kamera saja. Untuk saudara bisa meng-create konten-konten yang otentik. Authenticity is premium these days. So if you manage to find yours, value it. Work hard enough until you no longer have to introduce yourself. Kerja keras. Kerja, lakukan, ada trial and error. Kadang-kadang kita belajar dulu, gak apa-apa. Tapi sampai saudara menemukan keunikan di dalam kehidupan saudara. Saudara gak perlu memperkenalkan diri saudara. Maaf kata dari pertama, waktu saya pelayanan, saya gak pernah menawarkan diri. Saya punya ini, saya kasih kartu nama, undang saya khotbah ya. No, you work hard. Dari saudara gak dikenal, lakukan yang terbaik dengan your authenticity. Sampai saudara gak perlu memperkenalkan diri saudara gak perlu kasih kartu nama. Bahkan orang yang minta kartu nama saudara. Tapi saudara gak harus sebar-sebar kartu nama, brosur about yourself. They will know you, they will look for you. They will find you. Because you are special, you are authentic. Wow. Kerja keras ya. Kemudian orang yang inspirational adalah orang yang emotionally stable. Kelihatannya gak penting ya. Ternyata kalau kita secara emosi suka marah. Gak bisa menguasai emosi. Emotion may not seem to be important but can manage or break a person. You have to be able to have wisdom and light by the Spirit to make right decision upon your action. Saudara minta hikmat sama Tuhan. Biar Roh Kudus menuntun dalam hidup saudara. Tapi jangan gampang-gampang, saudara sebentar gampang tersindir. Gampang kayak kuping saudara tuh sangat sensitif dengan keadaan. Tenang aja saudara. Waktu itu ada beberapa orang konseling sama saya. Pastor saya direndahkan sedemikian rupa. Bahkan saya udah menunjukkan sertifikasi saya. Saya menunjukkan bahwa ini loh latar belakang, inilah resume saya. Bahwa saya ini layak untuk diperhitungkan. Tapi mereka merendahkan saya. Saya bilang it is okay. Kita gak bisa menguasai mulut orang kok. Kita gak bisa menguasai pikiran orang. Tenang aja. Just keep spreading your wings. Seperti Pak Jokowi kan mau orang bicara apa. Ya yang penting lakukan aja. Kerja. You compete with yourself.
Artinya itu akan menenangkan hati kita. Seek God, bergantung sama Tuhan, ngadu sama Tuhan. Dan di saat yang bersamaan juga kerja keras lagi. Ada perkataan demikian, if someone barks, you bite. So they think twice before they bark again. Saya prinsipnya gitu. Saya sih tenang-tenang aja. Tapi kalau ada orang-orang yang menyerang value hidup saya atau menyerang sesuatu yang menurut saya perlu saya kasih teguran, ajaran, I will do it. Supaya mereka nggak ngomong-ngomong lagi. Artinya saudara harus lakukan yang terbaik. Do what you can do. Dan orang yang inspirational, yang terakhir di poin yang pertama, adalah orang yang fit and healthy. Saudara lihat orang-orang seperti ini. Kalau dia nggak fit and healthy, mereka nggak akan bisa panjang usia. Memang, dengarkan baik, umur ada di tangan Tuhan. Tapi tugas kita, you take care of the way you present yourself. You don't want to look like a slob, right? If you want to be a world shaker, history maker, if you want the world to take you seriously, kalau saudara mau seperti dunia benar-benar melihat saudara orang-orang yang inspirational, you better take yourself seriously first, seriously. Tadi lagi makan sama istri saya bilang begini, lagi press conference ada Ronaldo, terus kemudian di depannya ada, karena dia punya Major League itu disponsori oleh Coca-Cola. Jadi ada gelas Coca-Cola di situ, karena itu memang sponsornya, memang itu sebuah peraturan yang diharuskan untuk memunculkan gelas Coca-Cola. Tapi Ronaldo ini benar-benar selalu menjaga kesehatannya, dia tidak mau minum yang manis-manis, dia cuman hanya geser gelas Coca-Colanya. Apa yang terjadi? Saham langsung anjlok Coca-Cola. Worldwide. Yang saya mau katakan adalah, if you want the world take you seriously, you better take yourself seriously. First, seriously. Lose your belly things. Get yourself a proper haircut. Saya nggak bilang saudara harus ke tempat gunting rambut yang mahal. Di sini gunting rambut lanang, saya punya PT, itu cuma 25.000. Gunting rambut, he looks awesome, he looks sharp. Tapi you take care of yourself. Sepatu yang oke, baju yang oke, bukan baju yang mahal. Take care of yourself. Kalau saudara harus shave, laki perempuan juga jangan biarkan rambut saudara seperti kusam, seperti kayak kering dan saudara biarkan aja. Saudara nggak pakai deodoran, badan saudara bau, you don't take care of yourself. Check yourself in the mirror and see what you can improve. Lihat di kaca. Ini saya udah ngomong yang lain-lainnya, baik pikiran dan lain sebagainya. Yang dalam ini lagi mau bicara di luar. You see yourself in the mirror dan lihat apa sih yang saudara bisa improve. What do you think about yourself? Saudara happy dengan keadaan saudara? Kalau saudara nanti sakit-sakitan gimana? At the end, then you need to help others who wants to climb with you and let others enjoy their life with you and let the haters living at the base of the mountain. Ini poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah saudara harus setelah saudara tahu menjadi inspirational person seperti apa, setelah itu saudara harus menolong orang lain untuk sama-sama mendaki bersama dengan saudara. Dan mereka bisa menikmati kehidupan seperti apa yang saudara alami. Dan biarlah the haters, pembenci, naysayer, orang-orang yang banyak bicara bebek-bebek dan ayam. Biarlah mereka ada di kaki gunung. Dan kita ada di atas. Dan kita bisa berkata, bye-bye. Atau kita bisa berkata sama orang lain, let's go to the mountain top. Or see you at the top. So yang pertama adalah inspiring people. Adalah orang yang kerja keras, hard work. Kedua, yang orang yang excited dengan kehidupannya. Ketiga adalah orang yang mengerjakan pekerjaan dan bisa berkata selesai, accomplishment. Keempat adalah orang yang berani keluar dari zona nyaman.
Kelima adalah orang yang percaya diri. Keenam adalah orang yang punya authenticity. Ketujuh, orang yang emotionally stable. Kedelapan adalah orang yang fit and healthy. Oke, next meeting, saya akan melanjutkan lagi. 3 hal untuk kita bisa dikatakan the heroes. Dan kiranya ini akan memberkati kita semua. Baru 1 poin dari 4 poin. So excited to share the others on the next meeting. Kita udah belajar bagaimana untuk bisa menjadi heroes, menjadi fathering generation yang menjadi role model buat orang-orang lain. Poin salah satunya adalah excited in life, dan we are so excited when it comes to giving. Waktu memberi, kita mau juga bersyukur, kita mau bersukacita karena kita bisa diberikan kesempatan yang terbaik untuk memberikan dan mendukung pekerjaan Tuhan. Ingat, keluar dari zona nyaman. Saya percaya waktu kita memberi yang terbaik, kita bukan memberi kepada institusi, memberi bukan kepada individu, tapi kita memberi dengan ucapan syukur kepada our Lord Jesus Christ yang telah memberikan kita kepercayaan untuk bisa mengelola dengan apa yang Tuhan berikan. Kalau sudah belum memberikan persepuluhan, it's time to return tithing, untuk mengembalikan persepuluhan. Dan kalau tidak, let us give our best offering to support this ministry through this JC Online. Okay? Yuk, mari kita tundukkan kepala. Father, we are so thankful and we are so excited that we can give. Dan kami memberikan yang terbaik in the name of Jesus. Okay, JC fam and everyone, so excited for the next meeting. We're going to continue. Untuk part 2 dan part 3, ingat hari ini baru 1 hal. How to become heroes. Apa yang mereka lakukan dan kenapa kita butuhkan mereka. What they do and why do we need them. Yang pertama, ingat, to be inspirational people. So guys, be inspiration to many people. Dengarkan firman Tuhan lagi berulang-ulang kali. Catat dan aplikasikan. So excited and salam sukses. And see you at the top. Amen.